Bab 226. Taksi berhenti di depan pintu restoran Dava. Dev turun lalu membayar ongkos taksi dan taksi pun melaju pergi. Di depan pintu restoran Dava terlihat banyak mobil mewah yang terparkir. Saat itu ada sebuah Mercedes-Benz C-Class yang berhenti di depan Dev. Wah, bukannya ini Dev. Kapan kamu dibebaskan? Bukankah kamu di penjara? Mobil berhenti dan jendela mobil diturunkan, lalu seorang pemuda yang mengenakan anting-anting menjulurkan kepalanya. Orang ini adalah Benhart, teman kuliahnya Dev. Saat kuliah keadaan ekonomi keluarga Benhart juga lumayan, mereka punya sebuah pabrik kecil, dan setelah beberapa tahun lulus, dia juga sudah mengendarai Benz. Dev, kamu menghadiri acara reuni dengan berpakaian seperti ini, bukankah ini terlalu lusuh? Seorang wanita yang duduk di kursi penumpang juga menoleh dan bertanya dengan tatapan jijik pada Dev. Wanita ini juga teman kuliahnya Dev, yang bernama Sophie. Dia dan Benhart sudah bersama sejak kuliah, dan sepertinya hubungan mereka masih awet sampai sekarang. Dev hari ini tidak mengenakan pakaian yang dibelikan oleh Yuki, meskipun jas-jas itu berharga mahal tapi Dev merasa tidak nyaman dan tidak natural saat mengenakannya. Dia lebih menyukai pakaian lamanya yang membuatnya nyaman. Sudahlah, dia baru bebas dari penjara, bisa mengenakan pakaian saja sudah lumayan, itu mungkin pakaian terbaik yang dia punya. Benhart berkata lalu memarkirkan mobilnya. Dia turun dari mobil dan melihat Dev. Siapa yang menghubungimu tentang acara reuni kali ini? Seingatku tidak ada orang yang menelponmu. Saya bukan datang untuk menghadiri acara reuni. Dev berkata lalu hendak berjalan masuk ke dalam restoran Dava. Tidak datang untuk menghadiri reuni, lantas kamu datang untuk makan. Melihat penampilanmu juga tidak mirip seperti tamu yang datang untuk makan, sudah akui sajalah, apa kamu mendengar tentang acara reuni jadi datang kemari untuk makan gratis? Tidak memalukan kok, kita semua kan teman, tidak perlu tidak enak hati. Acara reuni kali ini dibayari oleh Yuna, dan dengar-dengar Sana juga akan datang. Sana sekarang sudah menjadi Nyonya Kintan loh, bisa berkesempatan untuk makan bersamanya sangat jarang. Sophie menghalangi Dev dan menertawakannya dengan penghinaan. Sophie, kamu ini benar-benar lupa atau pura-pura lupa, Sana itu kan mantan pacarnya Dev, sekarang dia sudah menjadi Nyonya Kintan, Dev mana punya muka untuk menemuinya. Benhart berkata sambil menaikkan sebelah alisnya. Oh, iya baru saja teringat, Dev sepertinya juga dipenjarakan oleh Tuan Navarro. Kalau kali ini menghadiri reuni dan membuat Tuan Navarro salah paham, bisa-bisa dia dijebloskan lagi ke dalam penjara, itu tidak sepadan, pantas saja dia tidak mau ikut. Sophie menyingkir, masuklah, cari tempat untuk berjongkok, dan setelah kami selesai makan, kamu boleh membawa pulang sayur sisa kami. Melihat Sophie dan Benhart yang tidak berhenti menghinanya, Dev hanya tersenyum pahit, ayo, saya akan ikut kalian menghadiri acara reuni. Dia tahu kalau dua orang ini sedang memprovokasinya, karena begitu, Dev juga ingin melihat-lihat teman kuliahnya dan sehebat apa mereka. Melihat Dev tidak tahan diprovokasi dan masuk perangkap, Sophie dan Benhart bertukar pandang lalu tersenyum. Alasan mereka memaksa Dev untuk ikut adalah agar mereka bisa menginjak-injak Dev di acara reuni dan meninggalkan kesan baik di depan Sana. Sekarang Sana sudah menjadi Nyonya Kintan, perusahaannya Benhart juga memiliki sedikit hubungan kerja sama dengan keluarga Kintan, jadi dia berharap bisa mendapatkan beberapa proyek dari keluarga Kintan melalui Sana. Mereka membawa Dev menuju ruangan VIP dan saat pintu terbuka terlihat 7-8 orang sedang duduk, dan salah satunya adalah sponsor hari ini, Yuna. Ben, kalian berdua datang terlambat, hukumannya harus minum 3 gelas ya. Dengar-dengar kamu sudah membeli Mercedes-Benz ya. Hebat sekali, semudah ini sudah bisa mengendarai Benz. Kamu dan Sophie masih bersama ya, saya kira kalian sudah putus saat tamat kuliah. Setelah memasuki ruangan banyak orang yang menyapa Benhart, bagaimanapun Benhart sekarang adalah seorang bos muda. Bab 227. Dev, kamu kenapa kemari? Sedangkan Yuna yang melihat Dev langsung mengernyitkan keningnya, beberapa waktu lalu saat Jackie dan beberapa orang lainnya dipukuli oleh Dev, Yuna juga sudah tidak berani macam-macam. Oh, kami bertemu dengannya di luar, jadi mengajaknya masuk, lagi pula kita semua kan teman, semuanya juga saling kenal. Benhart tersenyum santai. Saat ini, mereka mulai menyadari keberadaan Dev yang ada di belakang Benhart, dan setelah melihat penampilan Dev, tatapan mata mereka mulai memperlihatkan penghinaan, bahkan salah satu pemuda berdiri dan bertanya dengan semangat, Kak Dev, sejak kapan kamu dibebaskan? Jelas kalau pemuda ini tahu kalau Dev pernah di penjara. Wilfred, kamu juga datang. Dev melihat pemuda itu dan sedikit terkejut. Pemuda itu adalah Wilfred Collin, dia juga merupakan teman kuliah Dev dan pernah tinggal satu asrama dengan Dev, karena mereka memiliki marga yang sama, jadi hubungan mereka menjadi lebih akrab.
Hanya saja saat mereka sedang kuliah, kondisi keuangan keluarganya Wilfred tidak terlalu baik, dan sering dibantu oleh Dave, jadi Dave tidak menyangka kalau Wilfred akan ikut hadir di acara reuni. Bagaimanapun tujuan dari acara reuni sudah berubah, acara reuni sekarang hanya dipergunakan sebagai ajang pamer bagi orang-orang kaya. Kak Dave, sudah lama sekali kita tidak bertemu, saya sangat merindukanmu, ayo cepat duduk. Wilfred menarik Dave duduk di sampingnya, wajahnya terlihat sangat bersemangat. Kak Dave, kamu sudah bebas, kenapa tidak menghubungiku? Saya akan bisa mentraktirmu untuk merayakan kebebasanmu. Saya baru bebas beberapa hari, itu terlalu merepotkan, saya tidak ingin merepotkan kalian. Dave tersenyum, suasana hatinya jauh lebih baik. Awalnya dia mengiyakan permintaan Bernhard untuk ikut acara reuni karena ingin melihat betapa sombongnya teman-teman kuliahnya ini, lalu mempermalukan mereka. Namun sekarang dia bertemu dengan Wilfred, Dave merasa pilihannya untuk ikut tidak salah. Makan bersama dengan mantan narapidana, benar-benar membawa sial. Beberapa teman kuliahnya berbisik-bisik, namun terdengar oleh semua orang. Tentu saja Dave juga mendengarnya, dia tidak marah dan menatap temannya itu dengan tatapan dingin, sedangkan teman-teman lainnya menatap Dave dengan tatapan menghina. Wilfred seketika menjadi canggung, dan menarik Dave lalu berkata padanya, Kak Dave, kamu baru bebas, apakah sudah mendapatkan pekerjaan? Belum. Dave menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Sekarang saya memiliki tim kontraktor kecil di bawah komandoku, dan saya adalah ketuanya, meskipun pekerjaannya berat tapi paling tidak kamu bisa menghasilkan 300-500 ribu sehari. Tujuan Wilfred menghadiri acara reuni kali ini juga agar dia bisa mendapatkan sedikit proyek dari teman-temannya ini. Wilfred, mana mungkin seorang ketua dewan mahasiswa yang terhormat mau bekerja kasar seperti itu? Lagi pula, kamu menyebut beberapa bawahanmu itu sebagai tim kontraktor, dan kamu menyebut dirimu ketua. Baru memiliki beberapa buruh kasar saja mengira dirimu sudah sangat hebat. Bernhard yang sedang menyebat sebatang rokok di mulutnya dan meletakkan kunci Mercedes di hadapannya, bertanya dengan jijik pada Wilfred. Wilfred seketika juga tersenyum pahit dan berkata, kalau dibandingkan dengan Kak Bernhard, saya tentu bukan siapa-siapa, kelak saya masih membutuhkan bantuan Kak Bernhard untuk mendapatkan nafkah. Wilfred tersenyum dengan sopan dan segera membantu Bernhard menyalakan sebatang rokoknya. Bernhard merasa puas dengan sikap Wilfred dan menganggukkan kepalanya, gampang, satu proyek dariku sudah cukup untuk menafkahimu selama setahun. Terima kasih banyak Kak Bernhard, ini kartu nama saya. Wilfred menyerahkan kartu namanya pada Bernhard, sedangkan Bernhard langsung melemparkannya ke atas meja tanpa meliriknya. Bernhard menyebat rokoknya dalam-dalam lalu membuang asapnya pada Dave. Dave, kamu dulu pernah menjadi ketua dewan mahasiswa, dan saya demi teman-teman kuliah akan memberikanmu pekerjaan di perusahaanku sebagai satpam, gaji sebulan 3 juta bagaimana? Dengan begitu saya bisa mengganti Tibetan Mastiffku yang menjaga pintu, kamu harus tahu Tibetan Mastiffku kubeli tidak murah, sayang sekali kalau disuruh menjaga pintu. Perkataan Bernhard jelas membuat semua orang tertawa keras. Terumata Yuna, dia tertawa paling bahagia, awalnya dia tidak suka karena Dave ikut acara reuni. Namun sekarang, karena Dave sudah di sini, tentu dia harus melihat Dave dipermalukan. Bab 228. Bernhard, Dave itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan Tibetan Mastiffmu, dia sudah belajar bela diri saat di penjara, hebat sekali, bahkan kaki jaki saja dipatahkan olehnya. Yuna mulai berkata sambil menghina. Mendengar Dave mematahkan kaki jaki, beberapa teman menatap Dave dengan tidak percaya. Bisa mematahkan kaki jaki berarti memang lebih hebat dibandingkan dengan Tibetan Mastiffku, kalau begitu saya harus menambah gajinya. Bernhard menatap Dave sambil mencibir. Percaya tidak kakimu juga akan kupatahkan. Dave berkata dengan nada serius pada Bernhard. Bajingan, apa katamu? Kalau hebat, katakan sekali lagi. Bernhard yang mendengarnya langsung berdiri dan meraih sebuah botol anggur dan menatap Dave dengan marah. Kak Bernhard, jangan marah, Kak Dave sedang bercanda padamu. Wilfred yang melihat Bernhard marah bergegas menahannya dan menjelaskan padanya. Ben, ini adalah Jalan Laksamana, di sini adalah wilayah kekuasaan Tuan Yansen, begitu juga dengan restoran Dava, kalau kamu membuat masalah di sini, bisa-bisa membuat Tuan Yansen tersinggung. Seorang teman memperingatkan Bernhard. Kenapa harus takut? Kakak sepupuku adalah manajer di restoran Dava, saya bisa melakukan apapun yang saya suka di sini. Bernhard berkata tanpa takut. Mendengar ucapan Bernhard, teman-temannya langsung menatapnya dengan iri. Ben, hebat sekali bisa mempunyai kakak sepupu yang luar biasa. Kalau begitu, kakak sepupunya Ben adalah orangnya Tuan Yansen, itu sangat hebat. Kalau begitu hatiku juga tenang, ada Ben di sini, kita juga tidak perlu takut lagi. Semua orang mulai menyanjung Bernhard, dan Bernhard terlihat angkuh, lain kali kalau kalian menghadapi masalah di Jalan Laksamana telepon saja saya, semua bisa diselesaikan. Pernikahanku dan Sophie rencananya juga akan diselenggarakan di sini, pada waktunya kalian semua harus hadir.
Pasti, kami pasti akan datang. Teman-teman menganggukkan kepala mereka, sekarang Yuna juga mengerti mengapa Benhard merekomendasikan dia untuk menyelenggarakan acara reuni di sini. Kelihatannya, kali ini dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang, dan mungkin saja bisa digratiskan. Memikirkan itu saja sudah membuat Yuna sangat senang. Dan pada saat itu, Jansen menelpon Dev, dia terus menunggu Dev tapi Dev tidak kunjung datang, jadi dia menelpon untuk menanyai situasi Dev. Tuan Dev, apa kamu sudah sampai? Jansen bertanya dengan suara kecil. Tunggu. Dev hanya menjawab dengan satu kata lalu menutup panggilannya. Kak Dev, siapa yang menelponmu? Apa kamu punya urusan yang harus diselesaikan? Kalau begitu kamu duluan saja. Wilfred sedang mencari jalan keluar untuk Dev. Dev sudah menyinggung Benhard kalau dia terus berada di sini, masalah akan menjadi semakin runyam. Tidak apa-apa, Jansen yang menelepon, Dev lalu menyimpan kembali ponselnya. Jansen. Wilfred tercengang, dan merasa nama ini sangat familiar, namun dia tidak bisa mengingatnya. Namun sekejap kemudian Wilfred teringat dan bertanya, maksudmu, Jansen, pemilik dari restoran Dava ini? Mungkin saja, Dev mengangguk. Dev tidak terlalu yakin karena dia memang tidak tahu bisnis apa saja yang Jansen miliki, dia hanya tahu kalau Jansen mengurus Yayasan Nusantara. Hanya saja setelah dipikirkan, kalau tidak memiliki beberapa bisnis, yayasan sebesar itu juga tidak akan berkembang, jadi tidak heran kalau Jansen memiliki sebuah restoran atas namanya. Puff. Hahaha, bajingan sepertimu lucu juga ya, kamu bilang Tuan Jansen yang menelponmu, dan kamu menyuruh Tuan Jansen untuk menunggu. Berlaga itu juga ada batasnya, realistis sedikit. Benhard yang baru meminum air langsung menyemburkannya. Teman-teman lain juga ikut tertawa, Sophie juga menyipitkan mata tajamnya, saya rasa kamu yang sok suci dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Tuan Jansen, malah berani mengatakan dia meneleponmu. Di antara semua orang ini, hanya Yuna yang tahu kalau Dev pernah bertemu dengan Jansen saat acara pernikahan sana. Namun apa hubungan Dev dan Jansen, dia benar-benar udah tahu. Bab 229. Wilfred menyesali pertanyaannya barusan, dia menatap Dev dengan tatapan bersalah, sedangkan raut wajah Dev tidak terlihat berubah sedikitpun. Crack. Pada saat itu, pintu ruangan VIP terbuka, Sana datang dengan mengenakan gaun cantik dan sepatu hak tinggi, dan penuh dengan perhiasan. Sana sudah datang, makin cantik saja. Sana bajumu ini pasti sangat mahal kan? Kalung ini juga, anting-anting ini. Memang tidak salah lagi seorang nyonya dari keluarga kaya, pakaiannya saja sudah jauh berbeda dengan punya kita. Melihat Sana sudah datang, banyak teman-teman yang berdiri dan menyambutnya sambil memujinya, dan itu membuat Sana sangat senang. Sebenarnya pakaian yang dia pakai hanyalah pakaian murah, dan perhiasannya juga palsu. Navarro menendangnya dan mencampakkannya, dia juga mengambil kembali semua barang yang dihadiahkan kepadanya, termasuk rumah pengantin yang ada di perumahan Bumi Indah, kalau tidak dia juga tidak akan hujan-hujanan dan menunggu Dev untuk berbaikan dengannya. Sana sudah menyiapkan berbagai barang palsu untuk menghadiri reuni kali ini, dia tahu kalau teman-temannya ini belum tahu kalau dia sudah dicampakkan oleh Navarro. Dan saat semua orang berdiri menyapa Sana, Dev tetap duduk dan meminum tehnya dengan tenang. Dev. Sana yang melihat Dev duduk di sana seketika kaget. Tidak ada yang memberitahunya kalau Dev juga akan ikut. Sana, Benhard bertemu dengannya dan mengajaknya, kamu jangan marah ya. Melihat ekspresi kaget Sana, Yuna bergegas menarik Sana dan berbisik pada Sana, kebetulan juga dia ikut, mari permalukan dia di depan teman-teman agar kamu bisa melampiaskan kekesalanmu. Yuna, jangan macam-macam. Sana memelototi Yuna dan memperingatkan Yuna. Sekarang Sana memang tidak tahu apa status Dev yang sebenarnya, tapi dia tahu kalau Dev dikelilingi oleh orang-orang berkuasa, bahkan keluarga Kintan juga tidak sebanding dengan mereka. Yuna tercengang, dia menatap Sana dengan tatapan tidak percaya, dan tidak mengerti apa maksud Sana. Saat itu Sana berjalan ke samping Dev lalu mendorong Wilfred yang duduk di samping Dev, minggir, saya mau duduk di sebelah Dev. Baik-baik. Wilfred tidak berani menyinggung Sana dan segera mengangguk dan berdiri. Tapi baru saja dia berdiri, Dev sudah menariknya kembali lalu menatap Sana dengan dingin, saya benci bau busuk dari tubuhmu, menjauh dariku. Perkataan Dev membuat semua orang tercengang, bahkan Wilfred juga menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Sekarang Sana adalah nyonya dari keluarga Kintan, kenapa dia berani berkata seperti itu pada Sana? Dev, bajingan sepertimu tidak tahu cara bicara ya. Kalau kamu berani berkata seperti itu lagi pada Sana, percaya tidak saya akan membuatmu cacat. Benhard yang melihat itu segera menyadari kalau ini adalah kesempatan yang baik untuk menjilat pada Sana, dan dia segera berteriak pada Dev. Namun sesaat kemudian, reaksi Sana membuat semua orang terheran-heran. Sana menatap Benhard lalu berteriak dengan dingin, diam kamu, apa kamu pantas mengatai Dev? Benhard seketika tercengang, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Setelah memaki Benhard, Sana hanya tersenyum pahit dan berkata dengan lembut pada Dev, kalau begitu saya akan duduk agak jauh, duduk di seberangmu, yang penting bisa melihatmu. Sana berkata lalu bergerak menuju kursi di seberang Dev, wajahnya tersenyum dan kelihatannya cukup bahagia. Sana, kamu tidak apa-apa. Yuna menatap Sana dengan bingung lalu berbisik padanya. Kamu juga diam. Sana takut Yuna akan merusak situasi dan langsung memelototinya. Segera, lauk mulai dihidangkan dan mereka mulai makan dan minum, dan mereka semua mulai memperhatikan Sana, menuangkan alkohol dan mengambilkan lauk untuknya, tapi tidak ada orang yang memperhatikan Dev dan Wilfred. Hanya Sana yang terus menyuruh Dev untuk makan, dan memintanya untuk tidak minum terlalu banyak, tampak sedang berpura-pura baik. Dev mengabaikannya, Dev sudah melihat dengan jelas orang seperti apa Sana. Bab 230. Semua orang sedikit bingung dengan perilaku Sana, namun mereka tidak terlalu memperdulikannya. Mereka mengira Sana sedang menggunakan cara ini untuk mempermalukan Dev, ingin Dev tahu kalau mantan pacarnya sudah menjadi istri orang lain. Setelah minum cukup banyak dan makan dengan kenyang, beberapa di antara mereka mulai mabuk. Wajah Benhard juga terlihat memerah, dia menjadi bersemangat dan mulai mengangkat gelasnya dan berkata pada Sana, Sana, bagaimanapun kita ini teman lama, saya sedang bekerja sama dengan keluarga Kintan, kamu sekarang sudah menjadi nyonya muda keluarga Kintan, bantulah saya dengan memuji perusahaanku di depan keluarga Kintan, agar saya bisa mendapatkan beberapa proyek lagi ya. Teman lamamu akan berterima kasih padamu di sini. Selesai berkata, Benhard langsung meneguk habis alkohol yang ada di gelasnya. Benhard yang buka suara membuat beberapa teman lain juga ikut meminta bantuan pada Sana, ada yang ingin mencari pekerjaan, dan ada yang ingin membeli rumah. Tujuan mereka semua datang ke acara reuni adalah untuk mencari Sana. Sekarang Sana menjadi sangat canggung, namun dia juga tidak bisa mengatakan kalau dia dan Navarro sudah tidak memiliki hubungan. Itu akan sangat memalukan dan teman-temannya pasti akan langsung mengubah sikap mereka terhadapnya, karena alasan mereka begitu segan padanya adalah karena keluarga Kintan. Petik 1. Saya coba ya. Sana hanya bisa menyanggupi dengan wajah canggung. Sana, bagaimana kalau kamu mengajak Tuan Navarro untuk menghadiri acara reuni ini? Kami belum pernah bertemu dengan Tuan Navarro. Yuna memberi gagasan. Perkataan Yuna juga langsung mendapat respon sama dari teman-teman lain. Benar, saya belum pernah melihat Tuan Navarro, dia pasti seorang yang sangat tampan. Kalau bisa makan bersama dengan Tuan Navarro, itu akan menjadi sesuatu yang bisa kupamerkan. Sana, ajak Tuan Navarro kemari, saya yang traktir, saya akan memesan lauk dan beberapa anggur baik. Benhard juga menatap Sana dengan wajah bersemangat. Dia sibuk. Sana tersenyum pahit dan menjawab dengan canggung. Sana, Tuan Navarro itu paling mendengarkanmu, kalau kamu menyuruhnya datang dia tidak mungkin menolak. Apalagi kalau kamu bilang Dev juga ada di sini, Tuan Navarro pasti langsung bergegas. Yuna terus membujuk Sana, karena kalau Tuan Navarro datang, dia tidak perlu membayar sendiri, Benhard juga akan ikut membayar. Saat ini Sana merasakan kebencian yang teramat dalam pada Yuna, dia sangat ingin mencekiknya sampai mati. Dia benar-benar sangat sibuk, tidak ada waktu. Sana berkata sambil menahan kekesalannya. Sana, kamu terlalu memandang rendah kami ya, apa tidak bisa meminta Tuan Navarro untuk menunjukkan wajahnya sebentar saja, beberapa menit pun tidak masalah. Yuna juga menjadi panik, dia mengandalkan hubungan baiknya dengan Sana, jadi nada bicaranya pun menjadi lebih berat. Sana terdiam, dia mana bisa menghubungi Navarro saat ini, kalaupun teleponnya diangkat dia pasti akan dimaki olehnya. Dan saat semua orang sedang membujuk Sana, dan saat Sana sedang acuh tak acuh, Dev tiba-tiba bersuara. Telepon Navarro dan suruh dia kemari. Dev bahkan tidak melihat Sana, seolah sedang berbicara dengan udara. Semua orang tercengang, dan melihat ke arah Dev, bahkan Benhard juga tersenyum sinis dan berniat menghina Dev. Tapi belum sempat dia membuka mulut, dia melihat Sana mengeluarkan ponselnya dengan berat dan membuat panggilan. Seketika, panggilan itu tersambung dan Sana berjalan ke pojok ruangan. Wanita jalang, saya sudah bilang padamu kan, jangan menelponku, kamu tidak percaya saya akan mematahkan kakimu. Navarro yang ada di balik telepon berteriak kesal. Sejak pulang hari itu, Navarro selalu merasa khawatir setiap hari, dia takut Dev akan bertindak padanya, ayahnya sendiri jauh lebih khawatir lagi, dia selalu mencari cara untuk membenahi hubungan keluarga Kintan dengan Dev, memang 10 tahun itu belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tapi mereka juga harus bisa bertahan selama itu. Kalau Dev bertindak pada keluarga Kintan sekarang, maka habislah mereka, orang yang berkuasa seperti Indrawan dan Yansen saja sangat menghormati Dev, apalah arti keluarga Kintan. Satu kata dari Dev bisa menghancurkan keluarga Kintan. Navarro, saya sedang menghadiri acara reuni dan berharap kamu bisa datang. Sana berkata dengan tubuh yang gemetar. Menghadiri kepalamu, saya.
Dev juga di sini, dia yang menyuruhku untuk memanggilmu kemari. Sana langsung mengatakan kalau ini adalah perintah Dev. Bab 231. Navarro belum selesai berkata, dan saat mendengar nama Dev, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dia akan berpura-pura takut pada Dev, dengan begitu Dev akan lengah, dan saat dia memiliki kemampuan nanti, dia akan menagih kembali penghinaan ini berkali-kali lipat. Setelah menanyakan alamatnya, Navarro bergegas menuju restoran Dava. Dia akan segera sampai. Sana kembali ke tempatnya dan berkata dengan suara kecil pada Dev. Dev tidak menjawab, ekspresinya juga tidak berubah, sedangkan Benhart yang melihat Dev seketika menyeringai, "Bajingan, kamu sedang berlagak hebat ya? Lihat nanti setelah Tuan Navarro datang, kamu mungkin akan menangis." "Saya akan menangis atau tidak, belum tentu, tapi kamu pasti akan menangis." Dev menatap Benhart dan berkata dengan sinis. "Apa katamu? Saya akan menangis. Sekarang juga saya akan membuatmu menangis." Benhart berkata lalu kembali meraih botol anggur dan mengangkatnya. "Benhart, kamu gila ya, letakkan botol anggur itu." Sana yang melihatnya kaget dan langsung berteriak pada Benhart. "Sana, untuk apa takut pada orang ini? Walaupun dia belajar beberapa jurus di penjara, dia juga tidak perlu ditakuti, ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Jansen, dia tidak akan berani." Benhart berkata lalu menempatkan wajahnya di depan Dev dan memprovokasinya, "Dev, kamu kan hebat sekali, bisa mematahkan kaki Jaki, sekarang saya di sini, apa kamu berani menyentuhku?" "Iya." Benhart yang baru selesai bicara langsung ditampar oleh Dev. Benhart terdorong dan dua giginya sampai lepas, separuh wajahnya seketika bengkak. "Saya sudah hidup selama ini pertama kalinya ada orang yang memintaku untuk memukulinya, apakah tamparan itu menyenangkan? Mau lagi?" Dev menatap Benhart dengan tatapan mengejek. Benhart merasa kalau bintang-bintang bermunculan di matanya, dia hampir pingsan. "Benhart, kamu tidak apa-apa." Sophie segera memapa Benhart, wajahnya terlihat khawatir. "Kak Dev, kenapa kamu memukulnya? Gawatlah sudah." Wilfred seketika panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Dev, kamu sudah gila. Kenapa berani memukul Benhart?" "Benar, kita semua teman, kamu malah berani memukuli orang, benar-benar bukan manusia." "Tunggu saja, kamu pasti tidak bisa keluar dari sini, rasakan saja." Teman-teman itu mulai mencemooh Dev. Bam! Dev memukul meja dengan keras, meja yang terbuat dari marmer itu seketika kehilangan sebagian potongannya. Saat itu, semua orang tercengang dan langsung menutup mulut mereka. Tadi Benhart yang mengantarkan wajahnya sendiri dan memintaku memukulnya, apa kalian buta? Dev menyapu seisi ruangan dengan matanya. Tidak ada yang berani berbicara, dan raut wajah mereka menjadi aneh. "Benar, Benhart yang memintanya, kenapa kalian malah menyalahkan Dev?" Sana berdiri dan membantu Dev berbicara. Teman-temannya melihat Sana dengan kebingungan, mereka benar-benar tidak mengerti peran apa yang sedang dimainkan oleh Sana. Benhart yang tersadar juga mengernyitkan keningnya dan menatap Sana, lalu menatap Dev dengan marah. "Dev, bajingan kau, berani memukuliku, kupastikan kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini, tunggu saja." Benhart berkata lalu hendak membanting pintu dan pergi mencari kakak sepupunya. "Kak Dev, segera minta maaf padanya, kalau tidak kita berdua pergi saja dulu." Wilfred menarik lengan baju Dev, wajahnya terlihat panik. "Wilfred, kamu duduk saja, hari ini saya akan memberimu kesempatan." Dev tersenyum pada Wilfred. Dan saat Benhart hendak membanting pintu dan keluar, pintu ruangan dibuka oleh seseorang, Navarro terlihat berkeringat dan bergegas masuk. Benhart yang melihat Navarro segera menyambutnya dengan senyuman, "Tuan Navarro, akhirnya kamu datang, ayo duduk." Benhart berkata dengan wajah menyanjung, dia juga mempersilahkan Navarro untuk duduk dan teman-teman lain juga bangkit berdiri dan menyapa dengan senyuman di wajah. Namun Navarro tidak memperdulikan mereka, dia bahkan tidak melirik Sana dan langsung menyapu seisi ruangan, dan saat melihat Dev, tubuhnya bergetar dan segera menghampiri Dev. Bab 232. "Tuan Dev, saya dengar kamu mencariku, jadi saya segera kemari." Navarro berjalan ke hadapan Dev dan berkata dengan wajah penuh hormat. Bam! Seketika, semua orang kecuali Sana langsung kaget, mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka membelalak. Tuan muda dari keluarga Kintan malah berkata dengan segan terhadap Dev, "Apa yang terjadi? Bukankah mereka seharusnya musuh bebuyutan?" Setelah melihat seisi ruangan yang tercengang, Dev tersenyum sinis dan berkata pada Navarro, "Saya dengar keluarga Kintan memiliki hubungan bisnis dengan dia." Dev menunjuk Benhart.
Navarro melihat Benhard dan melihat wajah Benhard yang bengkak sebelah, dia seperti sudah menyadari sesuatu, lalu berkata, Tuan Dev, kami memang punya 2 proyek, dan sebagian sudah dikontrakkan kepada orang ini, hanya saja kami akan segera mengakhiri kontrak, dan saya akan mengutus orang untuk memeriksa kualitas pekerjaan dengan ketat, asalkan ada bagian yang tidak memenuhi persyaratan, saya akan memotong pembayaran, lalu menggugat dan membuat mereka mengganti kerugian. Dev mengangguk kecil, tidak bisa dipungkiri kalau respon Navarro cukup memuaskan. Tuan Navarro, apa maksud Anda? Kerja sama kita. Kerja sama kita akan dihentikan, pendanaan untuk proyek juga akan dibekukan, kamu juga harus mengganti kerugian pada kami, mengerti? Navarro menatap Benhard dan meraung dengan dingin. Dia menunjukkan sikap hormat pada Dev tapi bukan berarti dia akan tunduk pada siapa saja. Ini. Benhard tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, otaknya masih belum bisa memproses semua ini, apa yang sebenarnya terjadi. Sikapmu hari ini, menyelamatkan nyawamu untuk sekali ini, tapi tidak bisa menyelamatkan keluarga Kintan. Dev bangkit berdiri dan menepuk-tepuk pundak Navarro. Dev tidak akan melepaskan Navarro dengan mudah, melepaskan keluarga Kintan, dia bisa saja tidak membunuh Navarro, tapi mereka tidak bisa kabur begitu saja dari hukuman mati yang harus mereka terima. Navarro yang mendengarnya langsung berlutut di hadapan Dev, bunyi gedebuk disusul dengan wajahnya yang langsung memucat. Tuan Dev, asalkan Tuan Dev melepaskan keluarga Kintan dan membiarkan kami tetap hidup, keluarga Kintan rela menjadi kuda dan kerbau untuk membalas budi Tuan Dev, lalu 2 proyek real estate kami juga akan berpindah tangan kepada Tuan Dev. Navarro berkata sambil mengeluarkan 2 set surat perjanjian. Melihat Navarro yang datang dengan persiapan, membuktikan kalau dia bukan hanya sekedar anak orang kaya, dia ingin memberikan hadiah pada Dev agar Dev keliru dan mengira dia sudah menyerah, dan bukan ancaman lagi. Hanya saja dia belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan Dev hadiah, dan tidak ada orang yang mau mengurus masalah ini, karena di balik Dev ada Indrawan dan Jansen, 2 orang yang sangat berkuasa, jadi Navarro tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup ini. Melihat Navarro mengeluarkan 2 set perjanjian, membuat Dev sedikit heran, keluarga Kintan bergerak di bidang real estate, kalau 2 proyek ini diberikan kepada Dev, maka posisi keluarga Kintan di kota Surau akan merosot tajam. Hanya saja unta kurus masih lebih besar daripada kuda, walaupun posisi mereka merosot, mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang biasa. Sekarang Robert dan putranya ini tidak lagi mempedulikan masalah uang, mereka hanya berharap bisa menyelamatkan hidup mereka untuk sementara, mempertahankan keluarga Kintan lalu mengisi ulang tenaga mereka. Dev mengambil surat perjanjian itu, dan Navarro yang melihatnya merasa sangat senang dalam hatinya, asalkan Dev mau menerima kedua perusahaan itu, maka keluarga Kintan akan selamat. Karena keluarga Kintan juga menunjukkan ketulusannya, maka saya akan membiarkan kalian kali ini. Dev mengambil surat perjanjian itu dan langsung menandatanganinya. Alasan Dev menerima 2 perusahaan dari keluarga Kintan adalah karena dia kekurangan uang, 2 kantong obat yang disiapkan oleh Yuki saja sudah bernilai miliaran, lalu villa di perumahan Bumi Indah yang hanya memiliki energi spiritual yang sedikit, lalu papan 7 bintang yang sudah mulai kehabisan berbagai macam energi yang ada di dalamnya. Kalau Dev ingin kultivasi, hanya ada satu cara, yaitu membeli bahan obat berharga dan menggunakannya untuk meramu pil penambah energi untuk membantu kultivasinya. Dia harus mencapai tahap pembangunan fondasi sebelum hari ke-15 bulan ke-7. Kalau dia bisa mencapai tahap pembangunan fondasi, dia akan bisa pergi ke pulau tak bernama. Kalau mengandalkan energi spiritual yang sedikit itu untuk berkultivasi, dia baru bisa mencapai tahap pembangunan fondasi saat lebaran monyet. Bab 233. Terima kasih Tuan Dev Fang bersedia melepaskan kami, terima kasih. Navarro bersujud dengan semangat sambil mengucapkan terima kasih. Kamu sudah boleh pergi. Dev mengibaskan tangannya dengan acuh tak acuh. Navarro bangkit berdiri dan membungkuk pada Dev lalu berjalan keluar, dia sama sekali tidak melirik sana. Tuan Navarro, kita sudah menandatangani perjanjian, kenapa kamu boleh membatalkannya begitu saja? Uang pembangunan itu harus dibayarkan kepadaku. Benhard langsung menghalangi Navarro. Minggir. Navarro berkata dengan tidak senang, kalau saya tidak membayarnya, lalu kenapa? Navarro, jangan kira karena kamu anggota keluarga Kintan jadi saya akan takut padamu, lihatlah dirimu yang bersujud pada Dev, membatalkan kontrak artinya kamu harus membayarkan uang padaku, kakak sepupuku adalah orangnya Tuan Jansen, kalau kamu memaksaku, saya juga tidak akan sungkan lagi padamu. Benhard mengguncang bahu dan berteriak pada Navarro. Meskipun dia tidak mengerti kenapa Navarro takut pada Dev, tapi bagaimanapun dia harus menerima pembayaran pembangunannya, kalau tidak maka perusahaannya tidak akan bisa beroperasi. Walaupun keluarga Kintan hebat, tapi kalau dibandingkan dengan Jansen, mereka masih kalah. Karena itu Benhard ingin menggunakan nama Jansen untuk menekan Navarro. Sinting.
Navarro menatap Benhard dengan tatapan menghina, dan mengabaikannya lalu pergi. Jansen saja mendengarkan perkataan Dev, Benhard malah menggunakan nama Jansen untuk pamer. Melihat Navarro pergi, wajah Benhard terlihat marah, dia memelototi Dev, ini semua terjadi karena Dev. Dev, meskipun saya tidak tahu cara apa yang kamu pakai sampai Navarro sampai setakut itu padamu, tapi saya tidak takut padamu, saya pasti akan membunuhmu hari ini. Benhard berkata lalu berjalan keluar untuk mencari kakak sepupunya. Suasana di dalam ruangan sangat canggung, tidak ada yang berban, mereka hanya menatap Dev dengan bingung, mereka tidak mengerti apa yang membuat Dev begitu hebat, bahkan Navarro saja takut padanya. Hanya Yuna yang menatap Sana, dan dia bertanya dengan ragu, Sana, apakah kamu dan Navarro sudah putus? Kamu bukan nyonya muda keluarga Kintan lagi. Perkataan Yuna membuat semua orang menatap Sana, mereka menatapnya dengan wajah bertanya-tanya. Wajah Sana memerah, dan terlihat sangat canggung. Namun dia juga tidak bisa menyembunyikan hal yang sudah terjadi, dan hanya mengangguk. Wah, pantas saja tadi nada bicaranya pada Dev berbeda, ternyata sudah dicampakkan oleh Navarro. Melihat sikap Navarro tadi, dia pasti tidak berani memperistri Sana lagi. Kalau sudah bukan nyonya muda keluarga Kintan, untuk apa berlagak? Semua orang melihat Sana yang mengaku langsung menunjukkan ketidakpuasan mereka, kalau Sana bukan lagi nyonya muda keluarga Kintan, itu artinya dia bukan siapa-siapa, untuk apa lagi menjilat padanya. Kak Dev, kita pergi saja, kamu tidak tahu Tuan Jansen ini sangat hebat, dia bahkan tidak mengedip saat membunuh orang. Meskipun Wilfred terkejut karena Navarro begitu takut pada Dev, tapi sekarang Benhard pergi mencari kakak sepupunya itu merupakan orangnya Tuan Jansen, dia takut Dev akan menyinggung Tuan Jansen dan dibunuh olehnya. Melihat Wilfred yang ketakutan, Dev hanya tersenyum, apa kamu pernah bertemu dengan Jansen? Tidak pernah, Wilfred menggelengkan kepalanya. Kalau belum pernah, bagaimana kamu bisa tahu dia tidak mengedip saat membunuh? Dev tertawa. Kak Dev, beberapa tahun ini kamu berada di dalam penjara, kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di luar, Tuan Jansen dan Yayasan Nusantaranya, serta Stanley dan geng naga apinya itu sangat sadis saat bertarung, pernah sekali sampai 20 orang lebih yang terbunuh, hal ini menggemparkan seluruh kota surau. Wilfred berkata dengan tatapan ketakutan. Tenang saja, ada saya di sini, tidak akan ada masalah. Dev tersenyum sambil menepuk pundak Wilfred, lalu melemparkan 2 set surat perjanjian itu pada Wilfred, kamu bantu saya urus 2 perusahaan ini, saya sibuk tidak sempat mengurusnya. Bab 234. Wilfred seketika tertegun, Kak Dev, ini mana boleh, saya juga tidak bisa mengurusnya. Kalau tidak bisa, belajar saja, siapa yang begitu lahir langsung bisa. Dev meletakkan perjanjian itu di tangan Wilfred, kelak, tegakkan punggungmu, orang lain akan memanggilmu Direktur Wilfred. Wilfred memegang 2 surat perjanjian itu dengan tangan gemetar, wajahnya memerah, dia sangat terharu. Saat itu dia membayangkan bagaimana perasaan saat dipanggil Direktur Wilfred oleh orang lain. Teman-teman lain yang melihatnya hanya bisa cemburu, mata mereka memerah, kedua perusahaan real estate itu bernilai ratusan miliar, dan dalam sekejap mata, Wilfred sudah menjadi direktur dari perusahaan yang bernilai ratusan miliar itu. Ada teman-teman yang mulai menyesal karena tidak bersikap seperti Wilfred yang segan terhadap Dev, kalau mereka juga melakukan hal yang sama, bisa saja mereka juga mendapat sedikit keuntungan darinya. Dan pada saat itu, pintu ruangan VIP ditendang oleh seorang pria yang mengenakan kemeja putih dan jas hitam berjalan masuk, diikuti dengan beberapa satpam di belakangnya. Kakak sepupu, ini adalah orang yang memukuliku, tolong balaskan dendamku. Benhard berkata lalu menunjuk Dev. Kakak sepupunya Benhard menatap Dev dengan dingin lalu berkata pada Benhard, hanya dia. Benhard melirik beberapa teman-temannya dan mereka semua langsung membuat jarak dengan Dev. Wilfred juga sedang berperang dalam hatinya, dia ketakutan hingga kedua kakinya pun bergetar, namun pada akhirnya dia tetap tidak bergerak. Lalu bocah di belakangnya juga, memukuliku, sialan. Benhard melihat Wilfred yang masih tetap duduk di sebelah Dev seketika merasa jengkel. Dasar bajingan tidak berguna, hanya 2 monyet seperti ini saja bisa memukulimu. Kakak sepupu Benhard memukul kepalanya dan berkata dengan marah. Benhard berkata dengan menyedihkan, Kak, orang ini baru dibebaskan dari penjara, dia bisa sedikit bela diri, saya tidak bisa melawannya. Oh, ternyata dari jalanan. Kakak sepupu Benhard yang mendengarnya langsung menyeringai, saudara, berasal dari jalanan mana? Kakak sepupu Benhard mengira Dev pernah di penjara artinya dia pernah menjadi preman. Kak, preman apanya, pacarnya dimainkan oleh Navarro, dia marah dan memukul Navarro, jadi dijebloskan ke penjara selama 3 tahun. Benhard bergegas menjelaskan kepada kakak sepupunya. Wah, ternyata ada hal seperti ini juga.
Kakak sepupunya Benhard tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak, bocah ini ternyata sial sekali, namun berani memukuli adik sepupuku, tidak segampang masuk penjara 3 tahun. Selesai berkata kakak sepupu Benhard meraih botol anggur dan menghantamkannya pada kepala Dev. Ah! Beberapa wanita yang melihat itu berteriak ketakutan. Wilfred kaget hingga memucat, dia melihat Dev yang hampir dihantam dan menggertakkan giginya lalu berdiri dan mengangkat kursi. Namun tidak menunggunya, Dev yang tetap duduk melayangkan sebuah tinju. Yang terakhir sampai duluan, perut kakak sepupu Benhard ditinju dan membuatnya terhempas. Merasakan rasa sakit yang luar biasa membuat kakak sepupunya Benhard meringkuk dan raut wajahnya sangat mengerikan. Kak, kamu tidak apa-apa. Benhard bergegas memapah kakak sepupunya dan menanyakan keadaannya. Serang, bunuh dia. Kakak sepupu Benhard berteriak, beberapa satpam yang melihatnya langsung mengeluarkan tongkat dan langsung menyerang. Kak Dev, cepat lari, saya akan menahan mereka. Wilfred mengangkat kursi dan langsung maju ke depan. Tetapi saat Wilfred dan beberapa satpam itu hendak bergerak, tiba-tiba ada sesosok yang lewat secepat kilat, dan seketika, semua satpam itu tergeletak di tanah, mereka semua berteriak kesakitan. Karena mereka adalah bawahannya Jansen, bisa dibilang mereka juga bawahannya sendiri, oleh karena itu Dev tidak membunuh mereka, kalau tidak nyawa mereka pasti sudah melayang. Bab 235. Melihat adegan itu membuat semua orang terkejut, bahkan mulut Benhard juga terbuka lebar, Dev ini hebat sekali, beberapa orang pun tidak bisa melawannya. Kakak sepupu Benhard tidak menyangka Dev sekuat itu, dia menahan rasa sakitnya dan berkata, cepat undang Tuan Jansen. Seketika, ada orang yang pergi mengundang Jansen. Mendengar Jansen akan datang, beberapa teman-teman langsung panik, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi nama Jansen saja sudah membuat hati mereka ketakutan. Kak Dev. Wilfred yang memegang kursi berteriak pada Dev. Wilfred, kamu takut? Dev bertanya dan tersenyum. Wilfred menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya, karena sudah berjalan sampai di titik ini, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, paling kehilangan satu nyawa saja. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dev, kalau Tuan Jansen datang maka kamu pasti akan mati, saya akan menusuk dan merobek-robekmu. Benhard yang mendengar Jansen akan datang juga bersemangat. Saya akan menunggu. Dev berkata lalu kembali duduk, wajahnya terlihat sangat tenang. Di sisi lain, Jansen yang sedang menunggu Dev di lantai 3, masih belum bertemu dengan Dev, dia juga tidak berani menelpon lagi, dan terus menunggu. Tuan Jansen, ada masalah di bawah, ada orang yang membuat keributan di ruang VIP dan memukul Kak Benny. Seorang pelayan bergegas menuju salah satu ruangan VIP di lantai 3 dan berkata pada Jansen. Sialan, siapa yang berani membuat keributan di restoranku? Anggota geng naga api. Jansen yang mendengarnya langsung berdiri dan bergegas ke bawah. Tidak tahu, tapi sepertinya sangat kuat. Jawab pelayan itu. Jansen mengernyitkan keningnya, kalau orangnya sangat kuat, maka jelas dia datang untuk mencari gara-gara. Sekarang ini, kecuali geng naga api, tidak ada orang yang berani membuat keributan di wilayahnya lagi. Beberapa hari yang lalu Stanley baru dikalahkan, maka kalau sekarang ada anggotanya yang membuat keributan, juga bukan hal yang tidak mungkin. Segera, Jansen sampai di lantai 2 dan menendang pintu ruangan VIP, dan saat dia hendak memaki, dia melihat Dev yang sedang duduk, dan membuatnya seketika gemetar. Tuan Jansen, dia, .. 2. Kakak sepupu Benhard berusaha keras untuk berdiri, dan saat berbicara dengan Jansen, dia menyadari kalau Jansen bahkan tidak meliriknya, dan langsung menghampiri Dev. Melihat Jansen yang menghampiri Dev, Benhard tersenyum, Dev, tunggu saja Tuan Jansen menghabisimu. Baru saja Benhard selesai berkata, dia melihat Jansen yang membungkuk dan berteriak dengan hormat pada Dev, Tuan Dev. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya meletakkan gelas tehnya yang sudah kosong, dan Jansen langsung menuangkannya hingga penuh. Dan semua orang kembali tercengang, mata mereka membelalak tidak percaya. Tadi Navarro datang dan berdiri di sebelah Dev seperti seorang bawahannya, sekarang Jansen juga menunjukkan sikap yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti sehebat apa Dev itu. Sedangkan Benhard dan kakak sepupunya seketika termenung. Tuan Jansen, orang ini adalah... Kakak sepupu Benhard juga tidak bodoh, dia segera menyadari ada yang salah, dan bergegas berjalan menghampiri. Benny, sudah berapa lama kamu ikut denganku? Jansen tidak menjawab pertanyaannya, dan langsung bertanya padanya. Tuan Jansen, 5 tahun. Hati Benny tersontak, dan menjawab dengan terbata-bata. Sudah 5 tahun, waktunya tidak singkat ya. Jansen menepuk pundak Benny dengan tenang. Seketika, Benny langsung ketakutan dan langsung berlutut di hadapan Jansen. Dia sudah mengikuti Jansen selama 5 tahun, dia tahu semakin tenang Jansen maka semakin kuat juga aura pembunuhnya. Tuan Jansen, ampuni saya, Tuan Jansen tolong ampuni saya kali ini.
Benny tidak berhenti bersujud pada Yansen. Yansen sama sekali tidak tergerak dan mengeluarkan sebilah belati lalu melemparkannya di lantai, patahkan tangan. Benny melihat belati di lantai itu dan ragu sejenak, namun setelah itu dia langsung meraihnya dan memotong tangannya sendiri. Bab 236. Ah! Teriakan melengking terdengar, dan tangan kiri Benny terpotong. Melihat adegan berdarah itu, semua orang terkejut, terutama Benhard. Terima kasih Tuan Yansen atas ampunannya. Benny memegang pergelangan tangan yang patah dengan erat, menahan rasa sakit yang mendalam, dan terus berterima kasih pada Yansen. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Tuan Dev. Yansen berkata dengan dingin. Terima kasih Tuan Dev atas ampunannya. Benny langsung bersujud pada Dev. Kakak sepupu. Benhard menatap kakak sepupunya dengan bingung, dia tidak tahu harus bagaimana. Sialan, bajingan, berlutut sekarang juga. Benny berteriak marah pada Benhard. Gedebuk, Benhard juga berlutut, tidak tahu dia berlutut pada siapa yang penting berlutut, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata-kata lagi. Dev bangkit berdiri dan melangkah keluar dari ruangan VIP itu. Benny, adik sepupumu ini membuat Tuan Dev tidak senang, kamu urus sendiri. Yansen mengikuti Dev di belakang lalu menatap Benny dengan dingin. Baik Tuan Yansen, saya mengerti. Benny menganggukkan kepalanya. Lalu wanita ini, Dev yang melewati Sophie langsung menunjuk dengan tangannya. Sophie yang sejak tadi sudah memucat dan ketakutan hingga gemetaran, sekarang dia ditunjuk oleh Dev dan membuatnya ketakutan hingga pingsan. Baik Tuan Dev, saya mengurusnya, jawab Benny. Dev menyapu seisi ruangan, teman-temannya ketakutan dan menciut, dalam hati mereka merasa takut dan menyesal, terutama Yuna, dia langsung bersembunyi di belakang seseorang, dan mengompol ketakutan. Terakhir Dev melihat Wilfred lalu tersenyum padanya, Wilfred, bekerjalah dengan giat, saya percaya padamu dan kemampuanmu, kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, hubungi saja Yansen. Yansen langsung merespon dan berkata pada Wilfred, Saudara Wilfred, kalau ada masalah, silakan pakai saja namaku. Wilfred yang terpaku sejak tadi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah Dev dan Yansen pergi, Benny menggertakkan giginya dan menyuruh orangnya menyeret Benhard serta Sophie keluar. Tidak lama kemudian, suara teriakan yang melengking terdengar dari luar. Benny tidak berani tidak menjalankan perintah Yansen. Seketika, semua orang yang ada di dalam ruangan VIP merasakan penyesalan dalam hati mereka. Mereka ingin menamparkan diri mereka dengan keras. Kalau tadi mereka tidak menghina Dev, dan bisa membantu membela Dev, bisa saja itu mengubah kehidupan mereka. Wilfred adalah contohnya. Di ruangan VIP di lantai 3, hanya ada Dev dan Yansen. Apa ada kabar Stanley belakangan ini? Tidak ada yang membuat onarkan. Tanya Dev. Yansen menggelengkan kepalanya, tidak ada, guru Akira juga tidak bukan orang yang mudah ditemukan. Dev mendengus, walaupun membawa guru mereka juga tidak ada gunanya, master bela diri kuno tidak ada apa-apanya di hadapanku. Tentu saja, yang dipelajari oleh penguasa adalah ilmu dewa. Yansen segera menyanjung. Sudahlah, tidak usah menyanjungku. Dev tersenyum dan mengeluarkan pil penambah energi. Saya punya sebuah pil obat, setelah memakannya maka kekuatanmu akan meningkat, dan Stanley bukan lagi lawanmu. Yansen menerima pil obat itu dan wajahnya penuh rasa penasaran, pil obat ini hanya seukuran ibu jari, warnanya juga gelap dan hitam, apa benar-benar mujarab? Penguasa, apa pil obat ini sehebat itu? Tanya Yansen. Ini namanya pil penambah energi, jangan menganggap remeh pil ini dibuat dengan bahan obat yang bernilai miliaran. Semahal itu, Yansen tercengang dan tidak ragu lagi, dia langsung memakan pil penambah energi itu. Seketika, Yansen merasa perutnya hangat, dan sangat nyaman, seperti ada arus panas yang mengalir di dalam tubuhnya. Saat ini, Yansen tiba-tiba merasa kalau kekuatannya meroket, dan dia ingin melampiaskan. Dev yang melihat keinginan Yansen tersenyum dan berkata, apa kamu punya halaman belakang di sini? Kamu bisa mencoba kekuatanmu. Ada. Yansen bergegas membawa Dev menuju halaman belakang. Bab 237. Di halaman belakang ada sebuah bongkahan batu besar, di atasnya terukir beberapa tulisan aksara Han, ini adalah batu yang dibeli oleh Yansen. Kamu coba tinju batu ini. Dev berkata sambil menunjuk batu besar itu. Yansen tidak ragu-ragu dan langsung menghantamkan tinjunya pada batu besar itu. Crack. Pukulan itu membuat sebuah retakan besar di tengah batu itu. Ini, petik 2. Yansen melihat kepalan tangannya sendiri dan kaget, tinjunya bisa membelah batu, kekuatannya sangat besar. Sekarang satu tinjumu bisa membunuh seekor kerbau dengan mudah, karena itu kalau Stanley memamerkan Ying Qi Gongnya di hadapanmu, tertawai saja, ingatlah di hadapan kekuatan yang absolut, Ying Qi Gong tidak ada apa-apanya. Dev berkata dan menepuk pundak Yansen. Yansen berkata dengan wajah semangat, penguasa, apa masih ada lagi? Berikan satu lagi padaku ya.
Baru memakan sebutir pil penambah energi saja sudah membuat kekuatannya bertambah besar, bagaimana kalau memakan 2? Dave melirik Yansen dengan tajam, selain bahan untuk membuat pil obat ini sangat mahal dan berharga, mereka juga sulit didapatkan, belum lagi untuk membuat pil obat ini juga menghabiskan banyak energi spiritual saya, kamu malah bilang mau lagi. Yansen yang mendengarnya mengelengkan kepalanya sambil tersenyum, pil obat ini berkhasiat sekali, kalau pil obat ini dipasarkan, sepertinya dijual dengan harga puluhan miliar pun akan ada yang berebut ingin membelinya, karena masyarakat sekarang demi bisa mempelajari seni bela diri, mereka rela menghabiskan banyak uang dan membeli berbagai macam bahan obat untuk membantu mereka. Stanley sendiri untuk bisa berguru dengan Timotius juga sepertinya sudah menghabiskan uang sebanyak 200 miliar. 200 miliar. Dave diam-diam kaget, karena Stanley harus membayar 200 miliar untuk mempelajari seni bela diri tak berarti seperti itu. Yansen yang memakan pil penambah energi miliknya saja sudah bisa melebihi kekuatan Ying Qi Gongnya dalam sekejap, kalau begitu pil penambah energinya berharga lebih dari 200 miliar. Mata Daver bersinar, dan menyadari kalau ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang. Yansen, kalau saya membuat beberapa pil obat, apakah kamu bisa menjualnya? Dave bertanya pada Yansen. Penguasa, kalau pil obat itu diberikan kepada bawahan hilakan lebih baik, kenapa harus dijual? Kalau kamu butuh uang, Yayasan Nusantara juga memiliki sebuah jalanan yang menjadi pusat jual beli, penghasilan dalam setahun juga tidak sedikit. Yansen tidak mengerti kenapa Dave mau menjual pil obat sebagus itu. Kalau sampai dibeli oleh lawan mereka itu sama saja dengan membuat repot mereka sendiri. Saya bukan menjual pil penambah energi, pil obat ini membutuhkan banyak bahan obat yang berharga dan menghabiskan banyak energi spiritual, saya akan meramu pil obat yang sederhana, seperti pil permajaan yang bisa meningkatkan fokus dan meningkatkan daya otak, memperpanjang usia dan ada satu lagi yang penting, bisa membuat kemampuan pria kembali seperti saat muda. Dave menjelaskan pada Yansen lalu bertanya, sekarang bisnis di jalan itu bisa menghasilkan berapa banyak dalam setahun? Sekitar 200 miliar, namun Yayasan Nusantara membutuhkan dana yang besar dalam perawatannya, maka hanya tersisa beberapa puluh miliar saja. Yansen berpikir sejenak lalu menjawab. Dave yang mendengarnya menggelengkan kepala, saya sekarang membutuhkan uang yang banyak untuk membeli bahan obat, mungkin akan membutuhkan 1 triliun, atau puluhan triliun, oleh karena itu mengandalkan jalanan itu saja tidak cukup. Puluhan triliun. Yansen seketika terkejut, penguasa, untuk apa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Dave juga tidak merahasiakannya dari Yansen dan berkata dengan jujur, saya memerlukan energi spiritual untuk kultivasi, namun energi spiritual yang ada di perumahan Bumi Indah juga sudah sangat sedikit, sudah tidak bisa membantuku untuk meningkatkan kekuatan, oleh karena itu saya butuh bahan obat berharga dalam jumlah banyak lalu membuat pil penambah energi untuk membantu kultivasiku. Oh. Yansen akhirnya mengangguk mengerti dan mengernyitkan keningnya, sepertinya walau seluruh keluarga Tanaka diberikan kepadamu pun masih belum mencukupi nominal yang kamu butuhkan. Apa maksudmu? Apa saya terlihat seperti seorang pria yang mau menghabiskan uang seorang wanita? Dave memelototinya. Tidak, penguasa kuil naga langit, kami mana mungkin membiarkan seorang wanita menafkahinya. Yansen segera menggelengkan kepalanya. Bab 238. Sekarang saya akan memberitahumu beberapa bahan obat yang umum, tidak mahal, tolong bantu saya membelinya, saya akan membuat beberapa pil permajaan untuk kamu jual, mau dijual dengan harga berapa, kamu sendiri yang memutuskan. Setelah mendengar perkataan Dave, Yansen langsung menyuruh seseorang membawakan pulpen dan kertas agar dia bisa mencatat. Bunga kaca piring, bunga kala lili, biji leci, siji king. Dave menyebutkan belasan bahan obat dan semuanya merupakan bahan obat yang umum dan bisa dibeli dengan mudah juga tidak mahal. Sudah kamu catat semuanya? Tanya Dave pada Yansen. Penguasa, sudah saya catat, semua ini adalah bahan obat yang sering ditemui, di toko obat tradisional di kota Surau juga ada, hanya saja tidak banyak, saya akan mengutus seseorang untuk pergi ke kota Namae, di sana adalah lahannya bahan obat seperti apapun ada, dan sangat murah jadi kita bisa menghemat cukup banyak uang. Yansen yang mengetahui Dave memerlukan banyak uang, langsung memikirkan cara untuk berhemat dan tidak berani boros. Kota Namae. Dave tiba-tiba teringat kalau beberapa ratus mil dari barat daya kota Surau, ada kota Namae yang merupakan ladangnya bahan-bahan obat di negara Arunika. Bahkan bisa dibilang sebagian besar bahan obat yang beredar di Arunika berasal dan didistribusikan dari kota Namak, bahkan kota Namae sampai dijuluki dengan kota obat. Entah di kota obat ini ada bahan obat yang saya butuhkan tidak ya? Bahan obat yang diperlukan oleh Dave merupakan bahan obat yang berharga untuk membuat pil penambah energi, dia memerlukan ginseng gunung, jamur lingzi dan sejenisnya, yang harus berusia paling tidak di atas 300 tahun, bahkan yang berusia 100 tahun pun tidak boleh.
Karena ginseng gunung dan jamur lingzi yang berusia di atas 300 tahun pasti berasal dari pegunungan tandus dan tidak berpenghuni, jadi tidak banyak yang bisa dipetik, dan selain itu, untuk memberikan efek maksimal pada pil penambah energi, masih ada satu bahan pendukung yang dia perlukan, yaitu teratai salju Tianshan. Untuk mendapatkan teratai salju Tianshan, tingkat kesulitannya berkali-kali lipat, oleh karena itu Dev juga tidak bisa mendesak, dia hanya bisa mengumpulkan uangnya terlebih dulu, lalu memberikan imbalan besar untuk membeli barang-barang itu, bagaimanapun koneksinya cukup banyak. Penguasa, di kota Namai ada sebuah acara lelang, yang khusus melelang barang-barang langka yang dikumpulkan dari seluruh dunia, dan banyak di antara barang-barang itu merupakan bahan obat berharga. Saya akan mengurus seseorang untuk menetap di sana, dan kalau ada bahan yang penguasa butuhkan, saya akan langsung menghubungimu. Yansen berbisik. Baik, hanya bisa seperti itu dulu. Dev menganggukkan kepalanya. Dev juga tidak berlama-lama di restoran Dava, setelah berpesan pada Yansen, dia segera menuju kediaman keluarga Tanaka. Pil obat untuk Juan sudah selesai diramu, Dev akan mengantarkannya kepada Juan. Meskipun dia dan Yuki tidak memiliki hubungan resmi, namun Juan sudah pasti menjadi ayah mertuanya, itu sudah hal yang pasti. Dev tentu tidak boleh menganggap enteng urusan ayah mertuanya. Yansen yang mengantar Dev menuju kediaman keluarga Tanaka. Dan baru sampai di depan pintu villa, dua orang itu melihat Audi hitam dengan plat SRA 00001, sangat menarik perhatian. Astaga, bukankah ini mobil orang nomor 1 di kota Surau? Kenapa bisa ada di sini? Yansen berseru kaget setelah melihat plat mobil itu. Dev juga sedikit bingung, kenapa mobil pemimpin kota Surau bisa ada di villa keluarga Tanaka. Namun setelah dipikir-pikir, mungkin pemimpin datang mencari Juan untuk membahas sesuatu, karena bagaimanapun Juan adalah orang paling kaya di kota Surau, jadi itu bisa saja terjadi. Dev ragu-ragu sejenak, berpikir apakah dia harus masuk atau tidak, namun pada akhirnya dia tetap turun dari mobil dan berjalan masuk. Ini adalah rumah calon ayah mertuanya sendiri, jadi dia tidak perlu menahan diri, lagi pula mengenal lebih banyak orang seperti ini mungkin akan bermanfaat suatu hari nanti. Baru saja melangkah masuk, Dev melihat Yuki sedang bersama dengan seorang pemuda asing di halaman, mereka seperti sedang membicarakan sesuatu, namun raut wajah Yuki kelihatannya tidak terlalu senang. Brett, lain kali jangan datang ke rumahku lagi, orang yang tidak tahu akan mengira saya punya hubungan apa denganmu. Yuki mengernyitkan keningnya dan berkata pada pemuda itu. Bab 239. Yuki, saya hanya datang untuk menjenguk Paman Juan, saya mendengar kabar kalau dia sakit, jadi saya khusus membawakannya ginseng berusia ribuan tahun, saya sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkannya. Brett berkata dan hendak meraih tangan Yuki. Yuki terkejut dan segera menghindar, sedangkan Brett kelihatannya tidak mau menyerah. Berani pegang sana-sini, ini masih siang bolong, orang tuamu tidak pernah mengajarimu ya? Dev yang melihat adegan itu merasakan api kemarahannya meluap. Dev. Yuki langsung terlihat bahagia saat melihat Dev, dan bergegas menghampiri Dev. Brett yang melihat Yuki yang kesenangan saat melihat Dev, memancarkan tatapan permusuhan di matanya, dia menatap Dev dengan tajam, siapa kamu? Apa kamu tahu siapa saya? Tidak peduli, siapapun yang menyentuh istriku akan kupukuli. Selesai berkata, Dev hendak melayangkan tendangannya pada Brett. Namun Yuki bergegas menahannya, jangan bertindak dulu, dia juga tidak menyentuhku kok. Namun perkataan Dev membuat hati Yuki merasa hangat, dia merasa dia semakin menyukai Dev. Istrimu, Brett membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau bukan istriku, lantas istrimu, apa kamu mau melihat surat nikah? Dev menatap Brett dengan penuh penghinaan dan mendengus. Yuki yang mendengarnya kebingungan, sejak kapan dia dan Dev punya surat nikah, dia sendiri saja tidak tahu, namun setelah dia pikirkan lagi, dia tahu kalau Dev hanya sengaja membuat Brett kesal. Baik, keluarkan dan perlihatkan padaku. Brett mengulurkan tangannya. Dev yang mendengarnya tercengang sesaat, dia tidak menyangka anak ini benar-benar ingin melihatnya. Tidak kubawa, lagi pula, untuk apa saya menunjukkan surat nikahku padamu? Dev menatapnya dengan tatapan mengejek, jelas sekali dia sedang mempermainkan Brett. Yuki melihat Dev yang seperti itu juga diam-diam tertawa. Hei, apa kamu tahu akibatnya mempermainkanku? Percaya tidak? Brett belum sempat menyelesaikan perkataannya, dan Juan keluar dengan satu poci teh di tangan, dan saat melihat Dev juga datang dia terkejut. Dev, kamu juga datang ya, ayo cepat kemari dan cicipi teh bilwocun yang saya seduh sendiri. Brett, kamu juga kemari. Juan tahu kalau belakangan ini Dev dan Yuki sudah menjadi semakin dekat, panggilan mereka juga perlahan-lahan berubah, awalnya yang hanya memanggil Tuan, sekarang sudah langsung memanggil nama Dev saja. Teh bilwocun yang diseduh ayahku sangat enak, ayo kita minum. Yuki menggandeng lengan Dev menuju gazebo di hadapan Brett. Brett yang melihat adegan itu langsung memasang wajah muram, namun dia tetap ikut.
Beberapa orang itu duduk di gazebo. Juan menuangkan beberapa cangkir teh lalu tersenyum dan berkata pada Brett, orang ini adalah Dave, dia yang menyembuhkan penyakitku, kalau tidak saya pasti sudah mati. Paman Juan, apakah orang ini suaminya Yuki? Mereka berdua sudah memiliki surat nikah. Brett bertanya pada Juan. Suami, surat nikah. Juan tercengang, dia tidak tahu mengenai masalah ini, Yuki pun tidak pernah memberitahunya. Melihat ekspresi Juan, Brett mencibir, sesuai dengan tebakannya tadi, Dave hanya membohonginya dan sengaja membuatnya kesal, dia dan Yuki tidak menikah dan tidak memiliki surat nikah. Ayah, Dave hanya bercanda tadi. Yuki segera menjelaskan pada Juan. Meskipun Juan sangat menyukai Dave, tapi kalau Yuki berani mendaftarkan pernikahannya diam-diam, Juan juga tidak akan merestui, karena Juan adalah orang yang sangat kolot. Oh, ekspresi Juan kembali seperti semula. Brett yang melihatnya menatap Dave dan mencibir, tatapannya pada Dave penuh penghinaan. Bab 240. Paman Juan, saya dengar kalau belakangan ini kamu kurang enak badan, saya secara khusus membawakanmu ginseng berusia ribuan tahun barang ini sangat langka, saya mendapatkannya dengan membayar harga tinggi pada seorang petani gunung, katanya ini bisa memperpanjang umur dan menjauhkanmu dari berbagai penyakit. Setelah Brett selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak yang sangat cantik dari sampingnya, kotak itu dibungkus dengan kain merah dan diikat dengan tali merah. Ginseng ribuan tahun ini memiliki energi spiritual, kalau tidak dibungkus dengan kain merah dan tali merah, nanti energi spiritualnya bisa hilang. Brett menjelaskan sambil menyerahkan kotak itu kepada Juan. Brett, kamu terlalu sungkan. Juan menerima kotak itu dengan senang lalu berkata, apakah ayahmu masih sibuk belakangan ini? Saya selalu ingin mencari waktu untuk duduk dan berbincang dengannya, namun belum ada kesempatan. Paman Juan, ayahku belakangan sangat sibuk, kamu juga tahu belakangan ini ada seorang pebisnis dari Futua yang ingin berinvestasi di kota Surau, jadi ayahku setiap hari menemaninya berkeliling, hanya saja saya sudah menyampaikan mengenai pengembangan lahan di wilayah barat keluarga Tanaka, dan dia sudah berpesan kepada saya untuk segera menyetujuinya. Selesai bicara, Brett tidak lupa melirik Dave. Dia percaya, mendengar sampai di situ saja Dave sudah bisa menebak statusnya, dan akan menciut. Juan yang mendengar perkataan Brett seketika menjadi senang dan tertawa, Brett, Paman Juan benar-benar berterima kasih kepadamu, kalau wilayah barat milik keluarga Tanaka sudah bisa memulai pengembangan, Paman juga tidak akan lupa pada jasamu ini. Paman Juan, jangan sungkan, kita ini sekeluarga untuk apa sungkan-sungkan. Brett sengaja menekan nada bicaranya saat mengatakan sekeluarga, lalu menatap Dave dengan tatapan menghina. Hanya saja Dave sama sekali tidak mempedulikannya, wajahnya tetap tenang, bahkan Dave tidak merasa heran dan takut pada status Brett. Melihat Dave yang tetap tenang, Brett merasa heran, dia heran karena Dave masih belum bisa menebak statusnya. Pak, Dave mengeluarkan pil obat dan hendak buka mulut. Namun, baru mau berbicara, Yuki yang ada di sampingnya mencubitnya dan memelototinya. Dave tersadar dan segera mengoreksi kata-katanya, Paman, ini adalah pil obat yang saya buatkan untukmu, sudah jadi, setelah dimakan, maka tubuhmu akan kembali sehat. Juan menerima pil obat dari Dave, raut wajah bahagianya melebihi kebahagiaannya saat menerima ginseng ribuan tahun dari Brett. Karena Juan tahu kemampuan Dave, pil obat yang diramu oleh Dave bisa dibilang pil ajaib. Setelah menerima pil obat itu, Juan langsung menelannya. Melihat Juan lebih senang menerima sebuah pil obat yang tidak karuan dibandingkan dengan ginseng ribuan tahunnya, hati Brett merasa kesal. Paman Juan, pil obat seperti itu saja apa membuatmu begitu senang? Kalau memakan ginseng ribuan tahunku, pasti akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan pil obat yang entah didapat dari mana. Brett berkata dengan nada tidak senang. Juan baru ingin menjelaskan namun Dave terlebih dulu mencibir, siapa yang tahu di dalam kotak itu memang benar ginseng ribuan tahun, atau hanya akar rumput. Brett yang mendengarnya seketika muram, hei, apa maksudmu? Saya menghabiskan 10 miliar lebih untuk membeli ginseng ribuan tahun ini, mana mungkin hanya akar rumput, kalau bukan karena takut ginseng itu kabur, saya pasti membukanya untuk memperlihatkan padamu. Mendengar ucapan Brett, Dave dan Yuki tertawa. Mereka tidak menyangka kalau Brett percaya kalau ginseng ribuan tahun itu memiliki spiritualitas dan bisa kabur. Dan mana mungkin hanya 1 miliar bisa membeli ginseng ribuan tahun, karena Yuki saat menyiapkan ginseng ratusan tahun, Lingzi dan sebagainya saja sudah menghabiskan bermiliar-miliar, maka pil obat yang dibuat oleh Dave itu juga bernilai lebih dari 1 miliar. Apa yang kalian tertawakan? Lantas kalian mengira saya berbohong? Brett gelisah. Brett, apakah kamu juga tidak melihatnya saat membeli ginseng ribuan tahun ini? Dan langsung membelinya begitu saja. Yuki berusaha keras menahan tawanya dan bertanya pada Brett.